Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak soleh dan soleha, kali ini kita bertemu lagi di pembelajaran online kita, yaitu pembelajaran matematika kali ini ya. Anak soleh dan soleha, semoga kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ini dan tetap memperhatikan protokol kesehatan selama berada di rumah ya. Anak soleh dan soleha, marilah hari ini kita berdoa dulu sebelum kita belajar ya. Ustazah pimpin dari sini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Baiklah anak soleh dan soleha, sekarang kita mempelajari tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Namun yang pertama yang kita pelajari itu tentang sifat komutatif atau pertukaran ya. Sifat komutatif atau pertukaran. Sifat komutatif atau pertukaran ini hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Ingat, untuk pengurangan dan pembagian sifat komutatif ini tidak berlaku ya. Sifat komutatif atau pertukaran ini tidak berlaku. Contoh sifat komutatif pada penjumlahan. Contoh sifat komutatif pada penjumlahan. Meskipun posisinya ditukar, hasilnya tetap akan sama. Contohnya ya, ini angka 2 ditambah 4, hasilnya 2 tambah 4 adalah 6. Begitupun dengan ketika kita tukar 4 ditambah dengan 2, hasilnya juga adalah 6 ya. Meskipun posisinya ditukar, hasilnya juga tetap sama, yaitu 6. Sebenarnya untuk pada penjumlahan, contoh 3 ditambah minus 5, berlaku pertukaran minus 5 ditambah positif 3. Untuk menggunakan garis bilangan kita lihat ya. Dari 0 ke positif 3. Karena dia negatif sehingga mengarah ke kiri. Positif operasi penjumlahannya positif, maka dia maju sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya adalah negatif 2 ya. Hasilnya ada negatif 2. Begitupun juga ketika kita start dari negatif 5. 0 ke negatif 5 ya. Negatif 5. Kemudian ini adalah tandanya positif sehingga mengarah ke kanan. Di positif mengarah ke kanan, kemudian penjumlahan berarti dia maju itu ke depan, mundur ke belakang ya. Maju sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Hasilnya adalah negatif 2. Jadi meskipun ditukar posisinya, hasilnya tetap sama, yaitu negatif 2. Anak soleh dan soleha, untuk penjumlahan bilangan bulat ini ternyata ada trik yang lebih memudahkan kita tanpa menggunakan garis bilangan. Saya kasih triknya agar lebih cepat kalian mengerjakannya ya. Contohnya
positif 40 ditambah negatif 35. Perhatikan, positif 40 ditambah negatif 35. Kita pakai sistem utang dan jumlah uang ya. Positif itu adalah, lihat ini, positif itu adalah jumlah uang, sementara negatif itu adalah utang. Negatif itu adalah utangnya kita ya. Yang mana yang lebih besar di sini? Jumlah uang kita atau jumlah utang? Nah, yang besar adalah jumlah uang. Kalau lebih besar jumlah uang, maka hasilnya nanti akan positif. Akan positif. Ini kita pada sifat pertukaran dulu ya. Akan positif. Positif ya. Hasilnya nanti akan positif di sini. Hasilnya akan positif. Ketika positif, kemudian selanjutnya untuk memudahkan sisa kita kurangi. 40 dikurang 35. Audio Jungle. 0 kurang 5 kita pinjam ya, tidak bisa 0 kurang 5. Kita pinjam 1, jadi 10 kurang 5, 5. 3 kurang 3, 0. Jadi hasilnya adalah positif 5. Ya, seperti itu. Kemudian contoh yang berikutnya 34. Positif 34 ditambah negatif 50. Posisinya ditukar, kita kasih tetap posisinya ditukar ya, karena hasilnya juga akan tetap sama. Sama dengan negatif 50 tambah positif 34. Kita lihat lagi memakai sistem utang dan jumlah uang. Untuk positif adalah uang. Untuk negatif adalah utang. Ya. Kita lihat yang mana lebih besar untuk menentukan dia positif atau negatif. Jumlah uang atau utang. Kita lihat. Nah, ternyata yang besar adalah jumlah utang. Kalau jumlah utang yang lebih besar daripada uangnya kita, otomatis dia akan minus atau negatif. Karena lebih banyak utang daripada uang kita. Kemudian kita kurangkan untuk mendapatkan hasilnya. 50 dikurang 34. 0 kurang 4 ya bisa kita simpan. Kita pinjam 1 jadi 4 ya. 10 kurang 4 6. 4 kurang 3 1. Hasilnya adalah negatif 16. Karena jumlah hutang lebih besar daripada uang kita, sehingga akan minus ya. Jadi ingat sistem utang dan jumlah uang. Kalau utang lebih besar, maka kita akan minus ya, atau negatif. Selanjutnya, contoh yang berikutnya adalah negatif 40 ditambah negatif 56. Negatif 40 ditambah negatif 56. Lihat, kita pakai sistem pertukaran ya. Meskipun ini ditukar, hasilnya tetap akan sama. Kita lihat, memakai kita coba hitung yang ini ya, tetap sama juga. Ini adalah negatif, itu adalah utang. Positif itu adalah positif juga, itu adalah negatif, itu adalah utang juga ya. Jadi utang ditambah dengan utang, utangnya kita ditambah dengan utang, malah akan bertambah. Jadi hutang juga dia akan negatif karena utang ditambah dengan utang, sehingga kita jumlahkan 56 ditambah 40 turun 6, tambah ya 6, 5 tambah 4 9, hasilnya adalah negatif 96. Itu pun berlaku pada perkalian. 15 dikali 4 sama juga dengan 4 dikali 15 ya. Hasilnya kita cari hasilnya 15 kali 4, 5 kali 4 adalah 20, simpan tulis 0 simpan 2, 4 kali 1 4, 4 tambah 2 6, hasilnya adalah positif 16.
Seperti itu pada perkalian juga berlaku sifat pertukaran ya. Jadi sifat pertukaran komutatif ini hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Kalau untuk pengurangan sifat komutatif ini tidak berlaku. Contohnya 4 kurang 2 dengan 2 kurang 4. 4 kurang 2 berapa? Hasilnya 2. 2 kurang 4 hasilnya negatif 2, sehingga tidak sama ya, sehingga untuk pengurangan dan pembagian sifat pertukaran ini tidak berlaku. Anak soleh dan soleha, itulah pembahasan Ustazah kali ini mengenai sifat komutatif atau pertukaran pada perkalian dan penjumlahan. Ingat sekali lagi, gunakan sifat perkalian kemarin ya, ketika negatif kali negatif hasilnya akan positif, positif dikali positif hasilnya akan positif. Ketika tandanya berbeda, negatif kali positif, maka hasilnya akan negatif. Kemudian positif dikali negatif hasilnya juga akan negatif. Ingat kembali ya tentang sifat perkalian tersebut, sifat perkalian operasi bilangan bulat. Ya, akhir kata Ustazah ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.